Kita ke informasi lain, menjelang unjuk rasa yang direncanakan dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia, diterjunkan ratusan aparat gabungan di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Dan aparat ini bersiaga dari titik kumpul di sekitar patung Arjuna Wiwaha hingga kompleks Istana. Lebih dari 300 aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan juga Mabes Polri disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa mahasiswa hari ini. Unjuk rasa meminta penurunan harga bahan pokok dan juga sejumlah tarif seperti listrik ini akan dilakukan sekitar 1.000 mahasiswa. Aksi pun dilakukan dari patung Arjuna Wiwaha atau patung kuda dan berakhir di depan Istana Merdeka. Pertama adalah orang yang unjuk rasa atau orang yang menyampaikan pendapat, ini perlu pengawalan, perlu pengamanan, sehingga aspirasi yang disampaikan akan nyampe pesan itu dan akan kembali nanti dengan aman. Kemudian yang kedua adalah di lokasi. Ada lokasi di sini yang titik kumpulnya di patung kuda, kemudian akan bergerak ke depan istana, itu lokasi itu juga kita amankan, kita amankan. Jadi dengan harapan bahwa lokasi ini akan steril. Berbagai kebijakan pemerintah juga dilakukan mahasiswa di Surabaya. Sasaran mereka adalah kantor Gubernur Jawa Timur. Mahasiswa di berbagai kampus di Jawa Timur seperti Malang, Madura dan juga Surabaya ambil bagian dalam unjuk rasa hari ini. Ratusan personel gabungan dari Polrestabes Surabaya dan juga Polda Jawa Timur dikerahkan. Polisi memblokade akses masuk kantor gubernur menggunakan kawat berduri. Polisi juga menyiagakan mobil water cannon dan anjing pelacak. Sementara itu, seratusan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara Kamis pagi. Mereka menyampaikan penolakan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan rakyat. Di antaranya, kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan juga tarif penerbitan STNK dan BPKB. Mereka meminta agar para wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Unjuk rasa mahasiswa ini memulai aksi sejumlah elemen mahasiswa yang akan digelar di sejumlah titik di Medan pada Kamis 12 Januari. Untuk memantau perkembangan aksi BEM di berbagai daerah, kita telah bergabung dengan Maria Sarjana di Jakarta dan ada Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur, serta Yan Prabudi di Medan, Sumatera Utara. Saya ingin ke Maria terlebih dahulu di Jakarta. Maria, di ibu kota sendiri seperti apa aksi BEM yang berlangsung untuk hari ini? Apakah masih berlangsung, Maria? Ya, Reinhard, sebetulnya memang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini akan dilakukan sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi Reinhard, saya ajak untuk melihat sekeliling Istana Merdeka ini. Anda masih bisa melihat ini adalah suasana saat ini, di mana tidak satupun mahasiswa yang berencana untuk melakukan demonstrasi hari ini terlihat di tempat saya berdiri. Bahkan jika juru kamera CNN Indonesia, Fordanto Bimantoro, menunjukkan kepada Anda bagaimana persiapan dari para aparat kepolisian ini, bahkan mereka sedang saat ini beristirahat sambil menunggu masa aksi yang menurut informasi yang kami dapatkan mereka baru berada di area patung kuda atau di area patung Arjuna Wiwaha dan belum terlihat satupun mendatangi lokasi tempat mereka nantinya akan menggelar orasi, yaitu di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan Reinhard, unjuk rasa ini menjadi pukulan juga bagi Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya, karena tidak hanya satu kali ini saja mahasiswa berdemonstrasi, mengunjuk rasa, meminta sejumlah hal untuk diberlakukan secara bijaksana oleh pemerintah. Dari demonstrasi hari ini ada 3 hal yang kemudian menjadi sorotan bagi mereka. Di antaranya adalah menolak adanya PP 60 tahun 2016 mengenai kenaikan tarif administrasi kepengurusan STNK dan juga BPKB yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian selain itu mereka juga menyoroti adanya kenaikan tarif dasar listrik bagi mereka yang menggunakan 900 voltase, karena memang beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi bagi para masyarakat atau warga di Indonesia yang menggunakan 900 voltase. Padahal di tahun 2015, Reinhard, pemerintah juga sempat mencabut subsidi dari pengguna 1.300 dan juga 2.200 voltase. Kemudian yang terakhir adalah pengembalian sistem harga bahan bakar minyak dari yang di zaman Orde Baru yang lalu. Kita juga mengenal ini ditentukan oleh pemerintah, kemudian diberikan subsidi. Dan tetapi pada era pemerintahan Presiden
Presiden Joko Widodo ini diberlakukan sesuai dengan harga pasar, dan inilah yang kemudian dipertanyakan oleh para mahasiswa mengapa hal itu dilakukan dan mereka meminta untuk segera dihentikan. Namun hingga saat ini kami belum melihat ada satupun mahasiswa yang datang ke depan Istana Merdeka saat ini, Reinhardt. Baik, terima kasih Maria Sarjana. Jadi untuk di Jakarta saat ini mahasiswa masih berada di sekitaran Patung Kuda dan akan menuju ke depan Istana Negara di Jakarta. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Miftah Farid. Miftah, bagaimana di Surabaya aksi BEM yang akan dilakukan untuk hari ini? Ya, Renhat, berbeda dengan di Jakarta, di Surabaya, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sekitar 1 jam yang lalu, massa dari mahasiswa di berbagai daerah di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Malang, dan di Madura datang sekitar 100-200 orang. Yang sebenarnya aksi ini direncanakan pukul 9 namun molor hingga pukul 11, dan sampai hari ini sampai jam 12:30 massa masih terus melakukan orasi, dan beberapa perwakilan sekitar 15-20 orang sudah ditemui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saiful Yusuf atau Gus Ipul, dan di situ ada dialog walaupun kewenangan untuk mencabut berbagai tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa mulai dari kenaikan listrik, kemudian kenaikan tarif administrasi kepengurusan kendaraan bermotor, sampai kemudian kebijakan-kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Jokowi JK, ini bukan kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak bisa kemudian mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Namun mahasiswa tetap berkeras ingin bertemu dan menyampaikan aspirasinya kepada wakil dari Gubernur Jawa Timur, dan sampai hari ini, sampai jam sini, posisi perwakilan masih terus berdiskusi dengan Gus Ipul. Dan ada yang menarik dari orasi-orasi dari masa aksi ini, misalnya saya menyoroti berbagai hal yang mereka suarakan, namun ada satu hal yang saya soroti dan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat Indonesia, yaitu kenaikan tarif listrik yang didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah, yaitu di level 900 volt ampere. Ini ada sekitar 23 juta dari 82% pengguna tarif dasar listrik yang disubsidi oleh pemerintah ini dicabut, dan sampai Januari sampai Mei nanti kenaikan akan terus terjadi. Kalau kemudian hari ini di kisaran 585 sebelum dinaikkan, maka sampai Mei nanti akan naik sampai Rp1.300, dan ini menurut mahasiswa sangat membebani masyarakat. Dan tadi di sela-sela orasi mereka juga menyuarakan yel-yel yang kita semua sangat familiar ketika pendukung jari Jokowi dan JK ketika masa pencalonan menjadi presiden yang lalu, salam 2 jari mereka tambah dengan kalimat jangan lupa janji. Artinya mahasiswa menilai Presiden Jokowi dan JK lupa janjinya ketika mereka dalam kampanyenya ingin mesejahterakan kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun di tahun 2017 ini menjadi kado pahit bagi masyarakat, terutama ketika banyaknya kenaikan, bukan hanya kenaikan listrik, tapi juga kenaikan komoditas pokok dari masyarakat Indonesia, begitu, Reinhardt. Baik, terima kasih Miftah Farid terkait dengan aksi BEM yang masih berlangsung di Surabaya. Kita bergeser lagi ke Medan, Sumatera Utara. Ada Yan Prabudian, ada berapa jumlah massa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran Medan, Sumatera Utara? Ya, Reinhardt, sama seperti di daerah lain di Indonesia, hari ini juga direncanakan akan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen mahasiswa, dan pagi tadi sudah dimulai dari seratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan Sumatera Utara, dan sama seperti di daerah lain juga tuntutannya adalah menolak sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga BUMN pada awal tahun ini yang mereka nilai ini menyulitkan atau menyengsarakan masyarakat. Dan mereka meminta atau kepada wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara agar bisa menyampaikan penolakan ini kepada pemerintah pusat. Di antaranya adalah mereka menolak kenaikan bahan bakar minyak, kemudian tarif listrik, dan juga kenaikan tarif penerbitan STNK dan juga BPKB. Selain itu juga mereka menyatakan atau menyebut bahwa selama pemerintahan Jokowi dan JK ini selama 2 tahun lebih ini begitu banyak kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan juga malah lebih mendukung kepentingan modal, terutama modal asing. Ini juga menjadi suara yang disuarakan oleh mahasiswa yang tadi berunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara. Hari ini memang rencananya sesuai dengan informasi dari pihak kepolisian juga akan ada sejumlah elemen mahasiswa lain yang akan melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang hampir serupa, yakni penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dan tadi juga di sejumlah tempat sudah disiagakan aparat kepolisian, namun hingga saat ini memang belum ada
lagi mahasiswa yang datang untuk melakukan unjuk rasa. Reinhard. Baik, terima kasih Yan Prabudi dari Medan, Sumatera Utara. Dan sebelumnya ada Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Maria Sarjana di Ibu Kota Jakarta.